Baik, kita lanjutkan pada bagian yang kedua, yaitu tentang konsep dan perdebatan. Pada bagian ini ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang urgensi moderasi beragama secara global, ya, tidak hanya dalam konteks Indonesia, tapi dalam konteks dunia Islam secara umum. Kemudian yang kedua, di dalam konsep dan perdebatan ini kita akan membahas tentang genealogi. Genealogi maksudnya adalah bagaimana konsep ini lahir, dari mana saja asal muasalnya, dan bagaimana ia kemudian sekarang menjadi sebuah konsep. Lalu yang ketiga adalah prinsip. Kalau kita berbicara tentang moderasi beragama, itu apa saja prinsip-prinsip yang harus ditumbuhkan atau yang ada di dalamnya. Dan lalu bagian keempat dari seksi kedua ini adalah konteks Indonesia. Maksudnya kita akan membawa konsep dan perdebatan moderasi beragama ini ke dalam konteks Indonesia. Nah, teman-teman bisa sambil minum kopi atau teh atau minuman yang lain supaya kita tidak terlalu tegang membahas topik yang penting ini. Nah, oke, kita berbicara tentang urgensi. Saya ingin mengutip almarhum Profesor Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif yang menyebutkan bahwa sebenarnya umat Islam di Indonesia ini memiliki kemampuan untuk berdiri sejajar dengan umat-umat Islam yang lain. Ya, umat Islam secara umum, tapi secara khusus beliau merujuk kepada umat Islam Indonesia ini kan jumlahnya sangat besar. Penduduk muslim terbesar di dunia ini ya di Indonesia itu. Punya kemampuan untuk itu. Punya kemampuan untuk berdiri sejajar dengan umat-umat atau bangsa-bangsa lain dalam hal pencapaian kemajuan peradaban, teknologi dan seterusnya. Tapi masalahnya adalah sebagian besar yang menguasai ruang publik dunia Islam itu adalah kelompok non moderat. Kelompok ini kecil sebenarnya, tapi karena bersuara sangat lantang, bersuara keras itu, sehingga seolah-olah wajah Islam Indonesia atau wajah Islam secara umum itu ya hanya kelompok-kelompok itu. Maka Buya Syafi'i menyebutkan sebenarnya untuk menghadirkan potensi besar, bukan hanya menghadirkan ya, tapi juga mewujudkan potensi besar yang dimiliki oleh umat Islam di seluruh dunia itu, harusnya kelompok moderat berani berbicara. Nah, tapi ini fenomena yang terjadi di mana-mana. Saya kira tidak hanya di 1-2 tempat. Di Indonesia kita lihat perdebatan-perdebatan tentang Islam di media sosial itu biasanya yang banyak lantang berbicara adalah kelompok-kelompok yang katakanlah memiliki pemahaman yang keras itu. Sementara kelompok-kelompok moderat biasanya memilih diam. Maka Buya Syafi'i menyebutkan sangat urgen bagi kelompok moderat itu berbicara supaya potensi-potensi besar umat Islam di Indonesia maupun di tempat lain itu bisa terungkap, sehingga menjadikan Islam kelihatan wajahnya yang wajah humanis, wajah yang berperadaban tinggi, kira-kira gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa hal lain yang menjadikan moderasi beragama ini urgen untuk dibicarakan? Yang kedua itu saya kira teman-teman semuanya mengetahui, beberapa tahun terdahulu kita sering mendengar satu teori yang dinyatakan oleh Samuel Huntington, yaitu teori tentang The Clash of Civilization atau benturan peradaban. Nah, benturan peradaban ini adalah sebuah teori yang dicanangkan atau yang dikemukakan oleh Samuel Huntington bahwa di dunia modern ini nanti tinggal ada 2 kekuatan besar saja, yaitu kekuatan peradaban barat dan kekuatan peradaban Islam, atau dalam bahasa yang agak luas Huntington mengatakannya hanya ada 2 peradaban, yaitu
the West and the rest. The rest itu barat, the rest itu sisa-sisa atau selain peradaban barat. Tentu paradigma seperti ini menurut saya membahayakan sekaligus menyesatkan. Oleh karena di dalam kehidupan manusia sepanjang zaman, setiap bentuk perbenturan itu pasti melahirkan kerugian. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak bisa memungkiri bahwa sebenarnya peradaban-peradaban di dunia ini tidak ada yang secara eksklusif berdiri di atas kakinya sendiri. Kita tahu Islam adalah sebuah peradaban yang muncul pada abad ke-7, mengalami kejayaan pada abad-abad berikutnya, dan kemudian sekarang secara peradaban umat Islam mengalami kemunduran, digantikan oleh peradaban berikutnya yaitu peradaban barat. Tapi yang perlu kita tanamkan adalah sebuah kesadaran bahwa peradaban Islam memang bertumpu di atas doktrin-doktrin tauhid dan Quran, ya. Tetapi secara pragmatis Islam tidak menutup diri terhadap peradaban-peradaban lain, sehingga kejayaan peradaban Islam pada saat itu tumbuh atau berkembang bisa disaksikan oleh sejarah. Maka Islam terbuka untuk belajar hal-hal yang lain. Kita tahu sejarah kegemilangan peradaban Islam itu salah satunya ditandai dengan lahirnya perpustakaan yang bernama Baitul Hikmah. Baitul Hikmah itu adalah sebuah perpustakaan di Baghdad yang dipimpin oleh Al-Kindi, menerjemahkan buku dari berbagai bahasa ke dalam bahasa Arab. Tentu tidak satu-satunya sebab, tetapi penerjemahan atau gerakan penerjemahan buku bahasa Arab ke dalam bahasa Arab dalam proyek yang bernama Baitul Hikmah itu antara lain yang telah melahirkan peradaban Islam yang berjaya. Jadi ada keterbukaan. Maka kalau dunia ini digambarkan sebagai berbenturan antar satu peradaban dengan peradaban yang lain, tentu ini adalah satu hal yang sangat merugikan. Maka adanya dialog, ya, antar peradaban itu menjadi hal yang tidak mungkin dihindari. Sehingga pada poin ketiga kita bisa mengutip mantan Presiden Iran Muhammad Khatami yang menyerukan adanya dialog antar peradaban. Dalam konteks yang lebih khusus lagi, dalam konteks Islam, internal Islam maksudnya, Khatami atau di Iran berkembang sebuah gerakan yaitu at-takrib bainal madzahib, yaitu mendekatkan antar berbagai madhab. Takrib bainal madzahib itu tentu sesuatu yang sangat penting, oleh karena kalau tidak dilakukan saling pendekatan maka orang akan saling curiga antar kelompok dan tidak ada yang bisa diharapkan dari kecurigaan kecuali kehancuran. Kemudian yang keempat adalah saya ingin mengutip Profesor Hasyim Kamali, seorang distinguished profesor dari Afghanistan yang lama mengajar di Malaysia. Dalam satu buku yang sangat menarik tentang moderasi, beliau mengatakan moderasi itu adalah sebuah prinsip di dalam Islam yang important but neglected. Ini sebuah prinsip yang sangat penting tapi sayangnya terabaikan atau mungkin sengaja diabaikan. Nah, kemudian yang kelima adalah adanya fakta di berbagai tempat terjadinya yang disebut dengan rising conservatism. Saya sendiri dalam banyak studi mengetengahkan persoalan ini. Ada rising conservatism di berbagai kelompok umat Islam. Kita juga bisa mengutip studi-studi seperti itu, misalnya yang ditulis atau yang disunting oleh Martin van Brunesen dari Belanda itu, yang dia beri istilah konservatiften. Di banyak tempat di dunia muslim itu terjadi konservatiften, orang memilih atau terjadi pergeseran kepada yang lebih konservatif. Saya kira di Indonesia hal yang sama juga bisa kita lihat. Nah, ini adalah hal-hal yang menyebabkan antara lain, ya, tentu kita masih bisa menambahkan sebab-sebab lainnya, tapi ini adalah contoh di mana
hal-hal urgen, hal-hal yang menjadikan bicara tentang moderasi beragama itu urgen. Oke, kemudian dari mana sesungguhnya istilah ini berasal? Maka kita bisa melacaknya dalam konteks etimologis maupun terminologis. Ini kelihatan seperti sangat formal ya, tapi bagaimanapun kita tidak bisa menghindari. Kalau kita berbicara tentang sebuah konsep, mau tidak mau ya kita harus memahami asal usul atau genealoginya secara etimologis dan kemudian berkembang menjadi sebuah terminologi ilmiah atau yang lain. Dan bahkan kadang-kadang saya sering menyebut hal-hal itu secara etimologi dan terminologi iya, tapi secara terminologi kadang juga melahirkan makna-makna teknis dari sebuah istilah. Nah, kalau kita lacak, maka secara etimologi setidaknya ada 4 istilah atau ada 4 kata yang merujuk kepada makna moderat atau moderasi itu. Yang pertama adalah tawasud. Tawasud itu artinya tengah-tengah, tapi juga bisa bermakna, misalnya kalau kita kutip Profesor Hasyim Kamali, beliau meyakini bahwa salah satu makna tawasud, wasatiyah itu, ausat itu yang terbaik. Karena Rasulullahi ausatu Quraisyin nasaban, itu beliau mengutip sebuah hadis tentang siapakah Nabi Muhammad dan berasal dari suku apa. Ada hadis yang berbunyi karena Rasulullahi ausatu Quraisyin nasaban, Nabi Muhammad itu adalah orang yang nasab Quraisynya terbaik. Nah, maka ausat di sini maknanya adalah terbaik. Kemudian secara etimologis juga, etimologis ya, wasatiyah atau moderasi beragama itu juga punya makna i'tidal. I'tidal berarti tegak lurus. Istilah tegak lurus ini istilah yang populer juga dalam dunia politik kita hari ini. Tegak lurus, tidak belok-belok, nggak kanan kiri, pokoknya lurus di tengah. Lalu yang ketiga adalah tawazun. Tawazun ini doktrin keseimbangan dalam Islam yang kita semuanya mengetahui bahwa Islam ini agama yang seimbang, dalam arti tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim duniawi, juga tidak ekstrim ukhrawi. Misalnya begitu. Kemudian yang terakhir adalah iktisad. Mungkin dari kata yang sama kemudian muncul istilah al-iktisad dalam arti ekonomi, karena di dalamnya terkandung makna efisiensi. Maka al-iktisad itu efisien. Ya, tengah-tengah juga lah ya. Misalnya di sini ada hadis kuntu usolli ma'an nabi. Ini seorang sahabat meriwayatkan kuntu usolli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam as-sholawat. Saya itu sholat dengan Nabi sangat banyak, sangat sering. Karena sholatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Ternyata sholatnya Nabi Muhammad itu tengah-tengah, sedang-sedang gitu, sedang. Dan wakana khutbatuhu qasdan. Khutbahnya juga sedang-sedang, tidak panjang, tidak pendek. Demikian juga dengan sholatnya. Nah, ini adalah konteks etimologis. Nah, sekarang bagaimana kita melihat moderasi beragama ini dalam konteks terminologis? Saya ingin menampilkan salah satu definisi saja, salah satu contoh. Artinya ada banyak definisi yang lain yang bisa kita tampilkan, tapi ini sekedar contoh bagaimana moderasi beragama itu ditampilkan atau didefinisikan. Yang ingin saya kutip di sini adalah Profesor Wahbah Zuhaili. Beliau menyebut wasatiyah itu adalah moderasi dan keseimbangan dalam keyakinan, moralitas dan karakter dalam memperlakukan orang lain, dan dalam sistem dan tatanan pemerintah. Nah, ini adalah konteks genealogis terminologi yang bisa kita sampaikan.